Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Puspani MPD, Guru SMA Negeri 1 Balikpapan. Saya adalah CGP Angkatan Kedua. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan tujuan, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase ini, saya akan meninjau ulang keseluruhan materi pelajaran yang sudah saya pelajari yang meliputi pelajaran pertama sampai dengan pelajaran ke-6. Selanjutnya saya akan melakukan sintesis materi yang dilakukan untuk memudahkan dalam merajut pemahaman dari berbagai materi tadi. Maka dilakukanlah sintesis dari berbagai materi yang sudah saya pelajari, yaitu pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 6. Pelajaran ke-1 mulai dari diri, berupa refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang meliputi beberapa hal. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Kodrat alam dan kodrat zaman adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Permainan adalah bagian penting dalam proses pembelajaran untuk memberikan semangat dan motivasi ke peserta didik. Berpihak kepada anak adalah semua yang dilakukan dalam proses pembelajaran adalah yang berpihak kepada anak. Pelajaran kedua, eksplorasi konsep dan forum diskusi berupa refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, meliputi 4 hal. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Yang keempat, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan adalah pelajaran ketiga, ruang kolaborasi berupa desain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, meliputi hal-hal positif yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan antara konteks lokal sosial budaya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, adanya desain kerangka pembelajaran yang mempertimbangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana bersinergis dengan pihak sekolah, orang tua, dan pihak lain yang mendukung. Guru menjadi contoh, kemudian melakukan pemetaan, menggali informasi, membuat kesepakatan, dan melakukan edukasi. Pelajaran keempat berupa refleksi terbimbing, yaitu melakukan presentasi kerangka filosofi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Alur kerangka Merdeka Belajar meliputi tujuan utama, profil pelajar Pancasila, kompetensi, indikator pencapaian, elaborasi, dan pelaksanaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelajaran kelima, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya, merupakan suatu bentuk konkret pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menjadi sebuah demonstrasi pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara
yang dibentuk atau diwujudkan dalam bentuk karya, puisi, lagu, video pendek, komik, poster, infografis, dan lain sebagainya. Pelajaran keenam adalah elaborasi pemahaman berupa komprehensi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh perguruan taman siswa dan sekolah lain yang sudah menerapkan Merdeka Belajar. Yang pertama, mendengarkan langsung pemaparan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Persatuan Perguruan Taman Siswa yang disampaikan oleh Ki Priyo Diwarso tentang filsafat hidup Ki Hajar Dewantara. Kemudian mendengarkan langsung paparan sekolah lain yang sudah menerapkan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Bapak Suhendiana Nor tentang praktek baik pendidikan Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri 1 Lembang. Sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini adalah Merdeka Belajar untuk peserta didik. Pendidik menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, secara holistik dengan memperhatikan budi pekerti dan bermain serta berpihak ke anak. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan menghamba kepada sang anak. Ki Hajar Dewantara, tahun 1922. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya adalah ada komitmen dalam diri saya berupa perubahan pola pikir dan adanya tindakan nyata. Siap menjadi pendidik yang menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman secara holistik dengan memperhatikan budi pekerti dan bermain, serta berpihak ke anak sebagai bentuk peran langsung mewujudkan Merdeka Belajar. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya sebagai konstruksi kembali. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 ini adalah saya masih menyamakan anak-anak didik saya. Saya lebih kepada pengejaran target kurikulum dan berupaya mengejar nilai ujian nasional tertinggi. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1 adalah anak didik saya sejatinya unik. Mereka masing-masing mempunyai kodrat alamnya. Sebagai guru, berupaya untuk mengeksplor semua keunikan mereka dan menuntun anak-anak didik ini mencapai tujuan yang diinginkan. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah terciptanya proses pembelajaran yang memerdekakan siswa, merdeka belajar, melalui pendidikan dan pengajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman, budi pekerti, bermain dan berpihak ke anak, dilakukan secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari. Harapan saya, paparan sederhana ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua dimanapun berada. Terus semangat! Dengan tekad dan niat tulus suci, kita CGP siap mewujudkan Merdeka Belajar. Bersama kita bisa. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.